Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai complex sentence. Jadi kalau sebelumnya kita membahas mengenai compound sentence yang terdiri dari dua kalimat atau dua independent clause. Nah, yang kali ini agak sedikit beda yang dinamakan complex sentence. Bisa kita lihat artinya di sini. Complex sentence itu terdiri dari satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Nah, tentang independent dan dependent clause sudah kita bahas pada tugas sebelumnya dan sudah kita bahas juga pada materi sebelumnya. Yang jelas di sini jika dia dependent clause itu kalimatnya tidak lengkap dan tidak dapat berdiri sendiri. Nah, untuk di sini dalam complex sentence, jadi intinya itu dulu perbedaannya antara compound sentence dengan complex sentence. Jika compound itu terdiri dari dua independent clause, kalau complex sentence terdiri dari satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Nah, bisa dilihat pada slide yang ditampilkan bahwa independent clause mengandung subjek, verb, dan komponen lain, sedangkan dependent juga mengandung subjek dan verb, namun bergantung kepada independent clause-nya. Nah, antara independent dan dependent clause ini dihubungkan dengan tanda koma dan juga tanda penghubung atau conjunction. Dependent clause bisa dilihat ada tiga. Yang pertama adverbial clause, adjective clause, dan noun clause. Adverbial clause sendiri itu terdiri dari after, because, since, when, although, and because. Adjective clause terdiri dari who, which, whose, whom, that, why, where, and when. Sedangkan noun clause terdiri dari question word dan if atau whether and that. Jadi itu adalah pembagiannya, adverbial clause, adjective clause, and noun clause. Nah, berikut tampilan contoh untuk complex sentence. Yang pertama kita lihat yang contoh nomor 2 dulu. I'll give you a call when I finish. Jadi di sana independent clause-nya adalah I'll give you a call. When itu adalah conjunction-nya dan I finish itu adalah dependent clause-nya. Jadi saya akan menelponmu ketika saya selesai. Jadi di situ penghubungnya adalah when sebagai conjunction-nya. Nah, ketika kita lihat perbedaannya di sana tidak ada kata koma yang memisahkan antara independent dan dependent clause seperti pada compound sentence sebelumnya. Jika pada compound sentence terdiri dari koma dan conjunction, di situ belum ada. Tetapi ketika conjunction-nya itu diletakkan pada awal kalimat seperti contoh yang pertama, because she had free time during last holiday, she rearranged her house. Jadi di sana because adalah conjunction yang diletakkan pada awal kalimat. Nah, kemudian baru kita lihat ada tanda pemisah antara independent dan dependent clause-nya berupa tanda koma. Jadi because she had free time during last holiday, karena dia memiliki waktu luang selama holiday sebelumnya atau hari libur sebelumnya, she rearranged her house. Dia mengatur ulang rumahnya, jadi menyusun furniture seperti itu. Jadi itu perbedaannya yang bisa kita lihat antara dua contoh complex sentence ini. Untuk yang ketiga, I like the book that he just read. I like the book that he just read. Jadi di sana ada independent and dependent clause yang dipisahkan dengan conjunction that. Nah, untuk kalimat complex sentence yang keempat contohnya Tom, which is very cute, is my cat. Jadi di sana ada dua kalimat yang bisa dijelaskan bahwa independent clause-nya itu adalah Tom is my cat. Kemudian dia digambarkan, siapa yang digambarkan? Bukan
bukan orang yang memiliki can itu, tetapi adalah Tomnya itu subjeknya digambarkan. Tom which is very cute, jadi Tom yang sangat imut adalah kucing saya. Jadi independent clause-nya Tom is my cat, conjunction-nya which, kemudian dependent clause-nya very cute gitu. Jadi itu menggambarkan subjek yaitu Tom. Kemudian Yulia digambarkan lagi dengan who conjunction-nya. Yulia who does a lot of exercise. Yulia who does a lot of exercises, has a positive body image. Jadi Yulia digambarkan Yulia yang, jadi situ yang itu who artinya. Yulia yang melakukan banyak olahraga, who does a lot of exercises, has a positive body image, memiliki citra positif terhadap tubuhnya. Jadi di independent clause-nya di situ adalah Yulia has a positive body image. Nah, conjunction-nya who, kemudian independent clause-nya does a lot of exercises. Nah, yang terakhir, I forgot where I put my key. Di situ I forgot adalah independent clause, where-nya adalah conjunction, kemudian I put my key. Saya lupa di mana saya meletakkan kunci saya. Nah, itu contoh dari complex sentence. Bisa dilihat di sini ada juga keterangan yang sudah ditampilkan. Di sana ada because she had a free time during last holiday, itu adverbial clause, sedangkan she rearranged her house itu independent clause-nya. Kemudian I'll give you a call independent clause, adverbial clause-nya when I finish. Gitu ya. Jadi dua kalimat yang digabung menjadi satu, tetapi satu adalah independen, bisa berdiri sendiri kalimatnya. Yang kedua adalah dependent atau tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kemudian itu adalah mudah-mudahan bisa kalian lihat perbedaan antara compound sentence dan complex sentence. Oke.